kurang 7 orang lagi. Bisa di itu. Atau kita mulai aja Bu Mary. Boleh Bu, nggak apa-apa, mulai aja. Kemudian ntar di-invite aja di grup, suruh gabung gitu ya. Karena kita nggak lama juga Bu Ida kayaknya ya. Ya. Oke, saya share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya mau memberikan responsi untuk praktikum minggu depan. Judul praktikumnya adalah pengaruh faktor formulasi terhadap bioavailabilitas sediaan oral. Nah, 2 minggu lalu sudah sama Bu Mary ya. Jadi sudah dijelaskan juga sebenarnya hampir sama ya dengan praktikum farmakologi ya, kaitannya dengan minggu lalu itu bagaimana cara menangani hewan coba ya. Di farmakologi juga sudah disinggung sedikit. Oke, hari ini kita masuk ke materi farmakokinetiknya. Kita mau melihat pengaruh faktor formulasi. Jadi kalau dilihat dari judulnya nanti ada yang berbeda dengan formulasi obatnya. Jadi obat berkhasiatnya itu sama, tapi dengan pelarutnya itu berbeda. Dan nanti kita mau lihat bioavailabilitasnya ke mencit bagaimana. Dan pemberiannya kita berikan secara oral. Oke ya, sedikit tentang tujuan. Jadi tujuan praktikum kali ini adalah mengamati pengaruh formulasi sediaan terhadap ketersediaan hayati berdasarkan waktu onset of action ya. Jadi masih ingat ya apa yang dimaksud dengan onset ya. Saya juga pernah sampaikan onset adalah awal mula kerja obat gitu ya. Nah, nanti pengaruh formulasi tadi kita lihat selain ke onset juga kita lihat durasi atau lama kerja obat gitu ya. Bersama mungkin ini ya pada saat anestesi ya yang diberikan sama juga dengan pemberian secara oral. Nah, kalau kita bicara tentang bioavailabilitas itu pasti kita bicara tentang atme gitu ya. Salah satunya adalah absorpsinya. Nah, kecepatan absorpsi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah yang ada kaitannya dengan praktikum kita adalah kekentalan. Jadi salah satu faktornya adalah kekentalan atau viskositas dari sediaan. Ya, nah seperti kalian juga sudah pelajari, juga ada banyak bahan yang bisa digunakan sebagai bahan pengental dalam formulasi sediaan obat. Ya, di mana bahan pengental ini tujuannya diberikan adalah untuk menjaga kestabilan. Kestabilan siapa? Kestabilan si obatnya. Kemudian juga untuk bisa nanti mengatur sifat alir sediaan ya dari dalam wadahnya. Jadi kan kalau kita lihat produksi dalam satu produksi di proses kontrol itu ada kita mengecek untuk cairan sediaan yang berbentuk cairan, salah satunya untuk melihat cairan itu bisa tertuang semua atau tidak gitu ya. Nah, dalam praktikum ini untuk membedakan pengaruh formulasinya kita menggunakan 3 pembawa ya, ini juga biasa kalian ketahui ya. Yang pertama larutan gelatin, kedua larutan teragakan, ketiga larutan CMC. Dua-duanya, tiga-tiganya itu dibuat dalam konsentrasi 1%. Jadi gelatinnya 1%, teragakannya 1%, CMC Na-nya 1%. Nah, untuk melihat pengaruh faktor tadi, ya kita menggunakan hewan uji mencit jantan, mus musculus, ya. Nah, yang perlu diketahui
ini juga sudah kalian pelajari ya. Jadi kalian harus bisa menghitung dosis untuk hewan uji. Karena sekali lagi obat itu tidak ada yang diproduksi dalam dosis mencit ya. Jadi untuk dosis untuk hewan uji itu kalian harus tahu pertama dosis pada manusia dewasanya itu berapa. Kemudian untuk kali ini kita pakai faktor konversi. Mungkin masih ingat kalau di farmakologi pakai apa ya rumusnya? Pakai yang ada nilai apa? Masih ada yang ingat? Nilai? Suara saya terdengar nggak sih? Kedengeran, Bu. Dengar. Kedengeran Ibu. Coba Mbak Seli, apa kalau kali ini kita mau pakai faktor konversi ya supaya nanti bisa dapat miligram atau dosis mencit. Kalau yang farmakologi kemarin kita pakai apa, Mbak? Pakai AED ya, Bu. Iya, apa? AED, Bu. Iya atau HED, ada dua loh. AED, Bu. Karena kan HED dia atau HED? dari manusia ke HED, manusia. Iya, animal, ya, animal equivalent dose dosis. ya. Tapi untuk di farmakokinetik kita pakainya faktor konversi. Nanti ada angkanya ya. Jadi nanti praktikum selanjutnya kalau menggunakan mencit kita pakai faktor konversi. Kemudian kita juga harus tahu rute pemberian obatnya. Kalian juga sudah kenal apa saja rute pemberian obat yang sudah pernah kalian coba? Terus lagi Oral ya, Bu. apa? Oral, pena, Iya oral, IP, Bu. sama intravena, IP, Bu. pernah intravena, Belum, Bu. IP, IP, IP apa IP? IP. IP apa? IP apa IP? Intraperitoneal. Parenteral. Intraperitoneal ya benar ya. Oke, kemudian kita juga harus tahu volume administrasi obat atau VAO. Ya, kalau di farmakologi nggak ada nih. Jadi nanti harus tahu nih. Volume administrasi obat. Apa itu? Nanti di slide berikutnya. Kemudian juga harus tahu cara menimbang sediaan. Ini kalau nggak salah bukan diazepam ya, nanti kita pakai kloral ya. Kemudian larutan gelatinnya harus dibuat dulu, larutan teragakan, cara membuatnya juga harus bisa, larutan CMC juga harus bisa. Kemudian jumlah hewan ujinya yang akan dipakai nanti setiap jenis larutan yang kita sediakan itu memakai 3 ekor hewan uji saja. Sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah nanti data yang diperoleh akan dimasukkan ke sini nanti ya. Nanti kita bahas itu. Oke, ini sampai ke dosis obat pada manusia yang nantinya akan dikonversikan ke dosis mencit. Kita nggak pakai diazepam, tapi kita pakai kloral hidras. Kemarin sudah pakai ya. Sudah kenal semua dosis kloral hidras itu 2000 mg per yang benar 60 apa 70. Jadi kalau di praktikum farmakologi kemarin saya pakainya per 60 ya, pakai AED. Tapi untuk ini untuk farmakokinetik harusnya terhadap 70 gram. Ya. Jadi ada literatur yang mengatakan dosis manusia itu 60, tapi ada juga yang mengatakan 70. Tapi untuk farmakokinetik kita pakainya 70. Ya. Nah ini faktor konversinya. Sekali lagi ya, karena tidak ada yang produksi obat untuk mencit khusus, makanya kita pakainya dosis manusia yang akan kita konversikan ke mencit. Kalau kemarin kita pakai AED, animal equivalent dosis, sekarang kita pakai faktor konversi. Nilainya adalah 0,0026. Ingat, selalu terhadap 20 gram. Kenapa terhadap 20 gram? Ada yang bisa jawab? Bobot rata-rata mencit ya, Bu. Jadi patokannya,
untuk mencit itu 120. Kemarin saya contohkan kalau ke tikus putih beda lagi ya. Nanti kalau ke marmut beda lagi. Gitu ya. Nah, berarti kalau tadi dosis kloral hidrasnya itu 2.000, berarti tinggal kita konversikan ya. Ini ya. Kita tinggal konversikan 2.000-nya dikali nilai konversi yaitu 0,0026 didapatkan 5,2 mg. Jadi dengan kata lain kalau di dosis manusia kloral hidras itu per 70 gram dipakainya 2.000 mg atau 2 gram, untuk dimencit hanya 5,2 mg. Sampai sini paham? Sampai sini ngerti? Iya. Oke, ya lebih mudah ya. Nah, kalau misalnya berat mencitnya 30 gram, berarti berapa dosis untuk mencitnya? Kalau tadi kan 5,2 untuk 20 gram. Berarti kalau 30 gram ya 5,2 per 20 kali 30. Maka didapatkan 7,8. Gitu kan ya? Kalau berat mencitnya 45 gram, berapa miligram? Coba dihitung. Kalau 40 gram mencitnya, jadi berapa? Puluh koma empat. 10,4. Gitu ya. Jadi paham ya? Oke. Selanjutnya kita bicarakan tentang volume maksimal. Masih ingat ya? Saya pernah sampaikan juga bahwa volume maksimal itu berbeda-beda tergantung dari pemberiannya. Jadi kalau IP 1 mili, kalau per oral itu juga 1 mili, intravena 0,5, intramuskular 0,005 mili, subkutan 0,5. Ini juga untuk 20 gram. Ini juga untuk 20 gram. Jadi kalau ditanya berapa volume maksimal untuk IP, mencitnya beratnya 25. Berarti berapa tuh? 25 per 20 25 per dikali 20 kali 1 ya. 1 mili. Itu ya. Ya. Nah, kita fokus ke ini saja karena kita mau pemberiannya secara per orang 1 mili. Gitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa di farmakokinetik nanti ada kita kenal namanya volume administrasi obat. Volume administrasi obat ini itu rumusnya setengah kali volume maksimal. Kalau kita mau berikan secara per oral, berarti volume administrasi obat yang akan kita berikan maka setengah dari 1 mili. Untuk berat 20 gram. Paham sampai sini? Paham? Gimana Coba nih sekarang kalau jadi kan kita sudah tahu nih ya volume maksimal ya untuk beberapa pemberian. Misalnya IP itu 1 mili, per oral 1 mili, intravenal 0,5, intramuskular 0,005, subkutan 0,5. Nah, untuk memasukkan obat nanti kita pakai ketentuan ini, volume administrasi obat. Ini volume administrasi obat. Gitu ya. Nah, volume administrasi obat itu menghitungnya adalah setengah kali volume maksimal. Kalau tadi per oralnya volume maksimal 1 mili, setengahnya berapa? 0,5. Jadi ini nanti yang dimasukkan ke mencit 0,5 mililiter. Paham nggak? Jadi nanti apa yang dihitung hanya yang ininya saja. Yang berat kloralnya. Ini DJ paham lagi. Ini kloral nih salah. Ya.
Nah, berapa yang dimasukkan semua mencit itu 0,5, berapapun beratnya. Karena kenapa begitu? Karena kita mau lihat dengan pemberian yang sama, ya, dengan larutan pengentalnya berbeda, tapi sudah disesuaikan berat obatnya. Agak bingung ya. Nanti saya jelaskan lagi. Ini dulu ya, sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Kalau sudah di cara kerja. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang tanya. Sudah lengkap? Sudah jelas? Kita lanjut aja dulu ya. Udah. Ayo. Sebentar. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi gini. Tadi kan kloral hidrasnya sudah dapat 5,2. 5,2-nya dari mana? 5,2-nya dari mana? Dari dosisnya dikali faktor konversi. Kloral dikali konversi ya, 2000 kali 0,0026. Dapat 5,2. Gitu kan? Nah, 5,2 miligram ini, itu kan tadi diambilnya 1 mili ya. Maaf, 0,5 nih. Volume administrasi obat. Berarti 5,2 itu setara dengan 0,5. Karena kita sudah hitung kan, volume administrasi obatnya untuk si peroral ini adalah 0,5. Kita tulis 5,2 itu setara dengan 0,5. Itu kan ya. Nah, tapi di timbangan yang kita punya itu tidak bisa ditimbang. Makanya kita buat lebih banyak supaya juga bisa nanti diambil. Ya, jadi kita kalikan 10 aja semuanya. 5,2 miligram dikali miligram. Ini bisa kita timbang kan? Nah, 0,5-nya itu juga dikalikan terhadap 10. Dikali 0,5 kali 10 jadinya 5 mili. Gitu ya. Tetapi dari campuran 52 at 5 mili ini, tetap yang nanti yang diambil adalah 0,5 mililiter. Jadi caranya, ya kan tadi ada gelatin gitu ya. Jadi mencit 1 misalnya. Ditimbang 52 miligram. Misalnya beratnya 20 gitu kan. Ditimbang 52 miligram. Kemudian sebelumnya dibuat larutan gelatin 1%. Larutkan dalam 5 ml air panas. Aduk rata, diamkan 5 menit, baru diadkan 100 ml. Itu kalian buat larutan gelatin 1%. Gitu ya. Nah, setelah jadi, kloral hidras yang tadi ditimbang 52, itu dilarutkan dengan larutan gelatin 5 ml saja. Gitu. Jadi 52 kloral dilarutkan dengan larutan gelatin 5 ml. Diaduk. Nah, nanti dari larutan itu diambil berdasarkan volume administrasi obat, yaitu 0,5 ml. Diberikan ke mencit pertama dengan berat 20 gram. Terus mencit kedua ternyata beratnya 25. Berarti berapa yang ditimbang? Kalau beratnya 25 berarti gimana tadi? 65 ya, Bu. Berapa? 6,5. Tapi kalau nggak bisa jadi 65. Bentar. Kembali ke sini. Berarti kan ininya tetap ya. Ininya tetap nih. Ya kan? Ya enggak? Iya, Bu, tetap, Bu. Ya, berarti kalau misalnya beratnya berapa tadi? Saya bilang 25 mencit 25. kedua. Berarti 25 per 20 kali 5,2. 5,2. Kan? 6,5. Ya kan? Berarti berapa?
6,2. 6,5. 6,5. 6,5 apa 6,2? 25 per 20 kali 5. 6,5, Bu. Berapa? 6,5. 6,5. Nah, sama ya, 6,5-nya berarti menjadi 65 mg diatkan dengan 5 mili. Itu laritan gelatin 1. Mencit yang kedua. Nanti mencit yang ketiga beratnya 30. Dihitung lagi berarti 30 per 20 dikali 5,2. Dapatnya 78 mg. Jadinya yang ditimbang 78 mg at 5 mili. Itu baru larutan gelatin yang 1%. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Paham? Jadi nanti larutan gelatin itu ada 3 mencit, larutan teragakan ada 3 mencit, larutan CMCNA ada 3 mencit. Nah, berat yang berbeda, ya, atnya kan sama, 1%-nya sama. Yang berbeda adalah nanti ininya nih, tergantung dari beratnya di sini. Di sini. Kalau ini terhadap 20, ini saja yang jadi patokan nih berarti. Ini ya, ini jadi patokan ini. Nanti tinggal beratnya berapa, dikonversikan. Sampai sini paham nggak? Untuk yang gelatin dulu. Sudah? Berarti untuk yang ragakan juga sama. Mencit pertama dibuat seperti itu. Tergantung beratnya, dihitung dulu ya beratnya terhadap ini. Yang berbeda kalau tadi kelompok pertama itu dilarutkannya dengan gelatin, kelompok kedua dengan teragakan, kelompok ketiga dengan CMC. Jadi nanti ini dilarutkan 3 mencit obatnya dilarutkan dengan gelatin, 3 mencit dengan teragakan, 3 mencit dengan CMCNA. Begitu. Yang berbeda hanya berat badan, tergantung berat badan mencitnya, berat si kloral hidrasnya, itu yang berbeda. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada, kita lanjut ya. Caranya gimana? Cara kerjanya? Jadi pertama seperti biasa ya, buat larutan gelatin teragakan CMC dulu. Kemudian mencitnya ditimbang. Setelah mencitnya ditimbang, terus dihitung tadi. Baru masing-masing dilarutkan. Kelompok gelatin, 3 mencitnya tadi, masing-masing nanti diatkan dengan gelatin 5 mili. Kelompok teragakan nanti 3 mencitnya tadi diatkan dengan teragakan. Kelompok CMC 3 mencitnya nanti diatkan dengan CMC. Sudah jadi larutannya, kemudian seperti biasa mencitnya diberikan secara oral. Ya. Setelah diberikan secara oral, kemudian catat seperti biasa ya, waktu pemberian obat. Waktu pemberian obat yang dimaksudkan adalah pada saat sondenya dicabut. Itu yang dimaksud dengan pemberian obat. Kemudian nanti catat mulai timbulnya efek atau onset. Lihat onsetnya itu dari mana saat hilangnya refleks. Jadi persis seperti anestesi. Jadi kalau dia sudah tidur, itu kita masukkan datanya. Ya, kemudian nanti kita lihat juga bangunnya. Jadi lihat tidurnya jam berapa, lihat dia bangunnya jam berapa, baru kita bisa tentukan durasinya. Durasi adalah waktu bangun dikurangi waktu tidur. Ya, setelah itu disimpulkan. Masukkan dulu ke tabel baru disimpulkan. Nah, ini tabelnya ya.
Jadi ini kelompok 1 yang dapat gelatin mencit pertama, mencit kedua, mencit ketiga. Ini waktu obatnya diberikan kapan, terus tidur. Apa yang dimaksud dengan tidur, masih ingat? Apa yang dimaksud? Gimana, Bu? Bisa diulang, Bu? Pertanyaannya. Ya maaf, saya terlempar. Waktu di maksud dengan tidur apa? Masih ingat nggak? Ketika mencit dia terbalik, ya Bu, dibalikan lagi, tidak bisa membalikan tubuhnya sendiri. Ya, jadi mencit itu kan tengkurap, tengkurap gini posisinya ya. Nah, yang disebut dengan tidur itu pada saat dia sudah diam, kita coba balikan, dia nggak bisa tengkurap lagi. Jadi telentang aja, itu disebut dengan tidur. Ya, kemudian eh, waktu refleks balik badan itu adalah pada saat dia bangun. Ya, jadi kalau sudah habis obatnya, biasanya dia akan segera tengkurap lagi. Nah, durasi adalah waktu, lihat di sini, durasi. Durasi adalah waktu tidur dikurangi waktu bangun. Durasi adalah waktu refleks balik badan dikurangi waktu mencit tertidur. Ya, oke. Terima kasih. Di sini ada yang mau ditanya? Ini saya ulangi ya. Besok itu, nanti Bu Mary kelompoknya kita bagi 3 aja. Ya, satu kelompok mengerjakan teragakan, satu gelatin, satu CMC. Terserah mana yang mau gelatin, mau yang teragakan, mau CMC. Kemudian buat larutannya dulu. Mungkin kita kan tidak terlalu banyak ya. Nanti disesuaikan aja. Atnya tidak lagi jadi 100. Nggak masalah kan itu ya. Jadi nanti disesuaikan ya 1 gram. Misalnya kalau mau bikin 10 gitu kan. Misal mau bikin 50 deh. Berarti kan gelatinnya yang ditimbang cukup 50. Berarti berapa? 500 miligram ya. Berarti kan kalau ininya 50 berarti 500. Nanti ini juga setengahnya. Berarti larutkannya airnya 2,5. Artinya nanti 50. Begitu juga dengan teragakan. Ya, nanti semua disesuaikan. Kalau mau 50 berarti setengah semua nih. Teragakannya 500, air dinginnya cukup 10 kali, sininya 10. CMC-nya kalau misalnya mau 50, 500, sininya 10, atnya 50. Gitu. Setelah dibuat, kemudian timbang masing-masing mencit. Gitu ya. Jadi kan yang menjadi patokannya adalah berapa tadi? 5,2 miligram. 5,2 per 20 gram. Nah, kalau tergantung berat mencit kalian, mencit 1, 2, 3-nya itu berapa. Setelah itu baru dihitung. Nah, itu nanti timbangan kloral hidrasnya tadi kemudian dilarutkan dengan, kalau yang dapat gelatin dengan gelatin, yang dapat teragakan dengan teragakan, dapat CMC dengan CMC. At 5 mili. Ya, jadi kalau sudah ada misalnya 1 gram, ya berarti kurang lebih mililiternya 4 gitu. Ya, nanti tinggal disesuaikan. Ya. Setelah itu diamati kapan dia tidurnya, kapan dia baliknya, nanti dapat durasi. Durasi adalah waktu tidur dikurangi waktu bangun dikurangi waktu tidur.
Begitu. Oke, ada yang mau tanya? Ibu mau tanya, Bu. Ya. Kemarin kan kita udah buat 5 kelompok ya, Bu. Berarti diubah lagi jadi 3 kelompok ya, Bu? Iya, kalau menurut saya, karena pekerjaannya nggak terlalu banyak, 5. Nanti kalau ini nanti datanya jadi kebanyakan. Kalau menurut saya sih, nggak tahu nanti Bu Mary nih. Nanti saya ini kan Bu Mary. Mau di gimana? Yang pasti datanya hanya 3 mencit untuk Latin, 3 mencit peragakan, 3 mencit untuk CMC. Gitu. Nah, nanti kesepakatan aja di hari ini. Besok gimana? Ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Gampang ini lebih gampang ya daripada farmakologi hitungannya ya. Ibu, jadi kita tuh awal-awal kayak biasa ya Bu, bikin larutannya dulu kan ya Bu. Betul. Terus yang dipakai cuma 3 mencit aja ini Bu, per kelompoknya itu. Betul. Jadi nanti dilihat pembahasannya ya. Jadi kira-kira bahasannya apa sih? Kan larutannya 1%, pengentalnya 1% semua, atnya 5 mili semua. Kira-kira nanti kira-kira gitu. Yang akan jadi pembahasannya adalah apanya ya? Persen efeknya kali ya Bu ya? Sama apa enggak gitu ya Bu? Dan efeknya berdasarkan apa? Kan Kekentalan. volume administrasi obatnya sama, semua 0,5 semua. Berapapun yang ditimbang. Mau pakai teragakan kayak, mau pakai CMC kayak, mau pakai gelatin kayak, semua 0,5. Tapi apa yang akan menjadi pembahasannya? Ya mungkin itu Bu. Kentalannya kan beda-beda Bu. Kalau CMCNA kan lebih kental ya Bu. Oke, satu itu. Itu akan berpengaruh terhadap ini ya, kelarutan obat. Itu yang akan jadi pembahasan. Kedua, apanya? Ada lagi nggak? Kan pembeliannya sama tuh, 0,5 semua. 1% semua. Oke, nanti dicari lagi ya. Nanti apakah nanti jadi kan bisa dibahas apakah yang terbaik yang mana, dengan pengental gelatin kah, dengan teragakan kah, dengan CMC kah? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan Bu Mary. Baik, terima kasih Bu Yuda. Jadi untuk yang kemarin PJ yang udah laporan ya, Indah, gitu ke saya. Karena ini memang kita perlakuannya dengan menggunakan 3 pembawa, ya, jadi sebaiknya kita memang kalaupun mau lebih dari 3, kalau mau itu adalah kelipatan. Misalnya mau 3, 6, apa 9 gitu. Karena kalau hanya 5 kelompok, nanti kita nggak dapat data yang satu lagi gitu. Jadi karena kebetulan kelompok kalian dikit ya, cuman berapa tadi? 23 ya? 23, kalau kita bagi 3, kurang lebih berarti sekitar ada 7-8 orang ya Bu Yuda ya. Gitu. Ya, ada 2 kelompok yang 8 ya berarti ya. Ya, nah karena ini satu kelompoknya kelompok besar ya, 8 gitu kan. Jadi kita juga nggak mau nanti yang rajin-rajin, yang nggak rajin ya tinggal longgangan kaki. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Kerjanya kan banyak nih, satu buat larutan, yang kedua mengamati nyonde gitu kan ya. Kemudian yang ketiga mengamati pada saat dia nanti apa pada saat disonde, kemudian tidur, bangun lagi. Nah, itu kan nanti bagi tugas untuk berdelapan siapa. Seperti itu ya. Jadi, eh, apa namanya, walaupun kita kelompok besar, tapi semuanya aktif gitu. Jadi nanti tolong Indah diacak lagi Indah ya. Untuk kelompoknya kita buat kurang lebih 3 kelompok gitu aja. Gitu. Baik, Nah, Bu. ya. Kemudian untuk minggu depan, untuk alat-alat yang dibawa sih standar aja ya. Kalian bawa jas lab, kemudian kalian bawa lab, bawa tisu, kemudian kalian pakai sarung tangan, ya karena kita mau perlakuan kemencit gitu kan ya. Kemudian bawa perkamen nanti buat nimbang juga bisa, dan juga spatel, ataupun mungkin pipet tetes juga boleh ya. Seperti itu. Itu sih dari saya Bu Yuda.
Kalau untuk yang materi tadi sudah ya, sudah dijelaskan, nanti tergantung dari bobot mencitnya gitu. Karena kemungkinan bobot mencit kan beda-beda. Yang penting kalian udah paham gimana cara mengkonversi dosisnya gitu. Oke, dari saya itu aja, Bu Yuda. Ya, jadi alat-alatnya hampir sama ya dengan yang praktik farmakologi kemarin, tidak ada yang berbeda. Cuma mungkin nanti kita lihat lagi di setiap responsi, kita lihat lagi kali mungkin Bu Mary ya untuk kelompoknya, karena mungkin di materi yang berikutnya mungkin membutuhkan banyak kelompok, bisa jadi nanti akan berubah. Ya. Ya. Oh ya, Ada pertanyaan? nanti ada, kalau nggak salah ada laporan resmi ya Bu Yuda ya. Iya, betul. Iya, jadi nanti Biasa bikin laporan. Jadi nanti setelah kalian praktikum, saya rasa di farmakologi juga sama Bu Yuda ya. Ya, betul, Ya. sama. Jadi yang sama, kalian sudah melakukan, terus minggu depannya kalian akan buat laporan resminya. Gitu, nanti akan diberikan contoh format laporan resmi. Ya, jadi untuk praktikum kita yang pertama ini, kita cukup bagi 3 kelompok dulu aja. Yang itu untuk yang responsi kedua, nanti kita lihat kebutuhannya butuh berapa kelompok, nanti kita bagi lagi. Gitu. Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, absennya di Bu Mary, Bu. Oke, aku cek dulu ya. Di sini ada 24 tambah 3, 27. Berarti ada yang nggak masuk satu nih. Indah mungkin tahu yang nggak masuk siapa, Indah? Soalnya kalau di absensi Bu Mary 27, sorry, 24. 24 ditambah kita 2 sama admin Ikifa 1, berarti 27, ada 26. Tahu Indah? Kalau nggak tahu berarti Bu Mary harus absen satu nih. Dicek dulu, Bu. Ya, cepat ya, Indah. Di absen aja, Bu. Ada yang di absen nyaut ya. Ya, Iya, ayo. Bu. Hadir, Bu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Malako Malasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli. Nah, ini yang nggak ada jangan-jangan nih. Romli. Kalau nggak ada, kita close aja. Nah, nggak ada kan? Muhammad Romli emang kelas ini ya? Kelas ini, Bu. Oh, iya. Oke, berarti dia nggak ada ya. Berarti udah kali Buda ya? Udah ketemu satu yang nggak ada. Iya, udah ada, udah ketemu langsung. Oke. Oke, silakan ditutup Buda. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi minggu depan kita praktikum ya di lab farmakokinetik, lab farmakologi. Ya, jangan lupa alat-alatnya dibawa. Kita mulai dari jam 4. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sama Bu. kasih Buda. Ya.